Sukses raih gelar juara Liga 1, Persib Bandung siap terima kucuran bonus 2 miliar rupiah. Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi satu orang tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Kalianak, Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan pasangan suami istri yang sedang berboncengan sepeda motor dengan sebuah truk trailer. Kejadian Kalianak 55 dengan armada trailer. Inilah rekaman video amatir kecelakaan maut di Jalan Kalianak Barat 55 Surabaya, Jawa Timur Minggu siang. Diduga akibat kondisi jalan licin usai diguyur hujan, pasangan suami istri yang mengendarai motor menabrak truk trailer. Akibat kerasnya benturan, sang istri meninggal dunia. Sementara sang suami selamat dan hanya mengalami luka-luka. Kronologi untuk trailer itu berjalan dari arah barat ke timur, lanjut tujuan masuk ke Kalianak 55 mau ke garasi. Oh, isi roda 2 di mana nih Pak? Roda 2 dari arah timur berjalan. Begitu ada trailer belok, dia berusaha mengerem. Tapi ternyata sepeda motornya ngosek, terus masuk kolong trailer untuk penumpang meninggal dunia. Polisi menangkap sopir truk trailer untuk dimintai keterangan. Kasus ini masih dalam penyelidikan Unit Laka Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei Anyus melaporkan. 3 debt kolektor yang coba merampas sepeda motor korban hingga korban tersungkur ditangkap polisi di kawasan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Petugas pun masih melakukan pemeriksaan terhadap 3 pelaku. Tiga orang penagih utang yang menganiaya dan merampas motor korbannya digelandang polisi ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Ketiga pelaku yang dibekuk dari kawasan Pegadungan Kalideres langsung dilakukan pemeriksaan secara intensif. Hasilnya, ketiga pelaku terbukti melakukan percobaan perampasan motor dengan menabrak hingga korban tersungkur. Polisi menyatakan jika penarikan untuk motor yang menunggak pembayaran cicilan angsuran tidak diperbolehkan dengan kekerasan. Sebelumnya, ketiga pelaku terekam CCTV saat melakukan pengejaran terhadap korban dari arah Dadap, Tangerang hingga ke Jalan Kamal, Kalideres. Beruntung warga berdatangan hingga korban selamat dari aksi kekerasan ketiga pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ayus melaporkan. Pemirsa, tim Resmob di Reskrimum Polda Sulawesi Selatan menangkap ASN yang bekerja di Puskesmas di Kota Makassar karena melakukan praktik aborsi ilegal. Polisi juga menangkap seorang mahasiswi S2 yang memakai jasa pelaku. Polisi menangkap seorang ASN yang bertugas di salah satu puskesmas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga melakukan praktek aborsi ilegal. Pelaku ditangkap di sebuah penginapan di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Makassar. Saat melakukan tindakan aborsi, pelaku biasanya memesan kamar hotel. Pelaku mematok tarif antara 2,5 juta hingga 5 juta rupiah. Dari pengembangan pemeriksaan, polisi lalu mengamankan 2 wanita yang diduga melakukan aborsi. Salah satu wanita berstatus mahasiswa S2 di salah satu universitas negeri di Kota Makassar. Ia menggugurkan kandungannya yang masih berusia 1 bulan. Telah melaksanakan penangkapan terhadap terduga pelaku yang melaksanakan praktek aborsi dengan laki-laki inisial S. Yang mana laki-laki inisial S tersebut pekerjaannya adalah ASN dari salah satu puskesmas yang ada di Kota Makassar. Untuk hasil pengembangannya sebentar ini kan? Jadi kami sudah mengamankan 3 terduga pelaku yang mana laki-laki inisial S, perempuan inisial C, dan perempuan inisial R. Hingga kini tim Resmob Polda Sulawesi Selatan masih terus mengembangkan kasus aborsi karena tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi mengungkap praktik pemalsuan air kemasan galon di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu orang pelaku diamankan dan berikut puluhan galon air mineral palsu siap jual. Penggerebekan pabrik produksi air galon palsu ini dilakukan oleh tim Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Bekasi di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah peralatan isi ulang air mineral, galon bekas, serta sejumlah segel palsu dari merek air mineral ternama. Praktek pemalsuan air mineral galon palsu dilakukan oleh pelaku berinisial SST dan sudah berlangsung sejak 2023. Dalam aksinya, pelaku dibantu oleh 2 karyawan mengisi galon bekas dengan air tanah. Galon bekas didapatkan dari pengapul barat dan air galon palsu diedarkan ke warung-warung dengan harga yang lebih murah. Air tanah atau air segar kemudian difilter dengan menggunakan tersebut langsung dimasukkan ke dalam galon. Kurang lebih sama 2 tahun yang bersangkutan sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih 70 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah, serta Undang-Undang Pangan ancaman penjara 2 tahun dan denda 4 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Polres Gresik berhasil menangkap seorang pria yang diduga admin grup Facebook Cinta Sedarah. Tersangka ditangkap di Bali usai polisi mendapatkan laporan warga Gresik terkait dengan unggahan menyimpang tersangka di media sosial. Tersangka berinisial IDG hanya bisa pasrah saat ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur. Pegawai Biro Travel ini ditangkap karena diduga sebagai pengelola atau admin grup Facebook Cinta Sedarah yang menyebarkan konten-konten menyimpang serta narasi yang mengarah pada penyimpangan seksual. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat Gresik yang langsung ditindaklanjuti oleh tim Resmob Satreskrim Polres Gresik dengan melakukan pelacakan digital. Hingga berhasil melakukan identifikasi keberadaan pelaku di Bali. Hari ini kami amankan pelaku yang berada di Bali yang selaku admin grup Cinta Sedarah. Ada berapa yang diamankan? Sejauh ini masih 1. Ini masih kami kembangkan karena terkait dengan grup ini juga ada kaitannya dengan yang ditangani oleh Direktorat Siber. Sebelumnya polisi menangkap 6 orang dalam grup Fantasi Sedarah yang membuat masyarakat gerah. Ke-6 orang tersebut berperan sebagai admin dan member aktif grup tersebut. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Polisi menangkap terduga pelaku pembacokan terhadap seorang jaksa dan aparatur sipil negara di Medan, Sumatera Utara. Terduga pelaku diduga otak dan pelaku penganiayaan. Tim gabungan Polda Sumatera Utara menangkap terduga pelaku pembacokan jaksa dan ASN Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Jalan Pancing, Kota Medan.
Awalnya istri pelaku yang menemui petugas, namun pelaku akhirnya muncul. Diduga pelaku merupakan otak dan eksekutor penganiayaan. Pelaku ternyata seorang residivis pencurian dan kekerasan. Usai diringkus, pelaku dibawa ke Polda Sumatera Utara. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap motif dan mengejar pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sebelumnya seorang jaksa dan satu staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tidak dikenal. Kedua korban dibacok saat memanen sawit di ladangnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang jaksa dan satu staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Keduanya dianiaya saat tengah menunggu hasil panen di ladang sawit miliknya di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dua pelaku datang ke lokasi ladang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas pancing yang berisikan senjata tajam jenis parang. Salah seorang pelaku mendatangi korban jaksa yang sedang duduk di gubuk lalu menganiayanya. Sementara rekan jaksa yang ada di sekitar lokasi mencoba membantu, namun mengalami luka bacok di lengan kiri. Warga dan pekerja langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Vario, dua naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku satu lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman, kata dia. Rupanya nggak lama, dibawa teriak. Nggak tolong. Bang Wewen dibacok, katanya gitu. Coba kejar itu, kejar ya kan. Gue bilang, kok aja ngejar, aku ambil ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Saat ini, petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara dan Polres Serdang Bedagai langsung memburu kedua pelaku. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, serobot lahan milik BMKG, petugas gabungan merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, polisi juga menangkap 11 anggota Ormas Grip Jaya yang diduga melakukan pungli di lahan tersebut. Dengan menggunakan alat berat, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Jalan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran ini merupakan buntut dari penyerobotan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan beserta Ormas Grip Jaya. Dalam pembongkaran ini, polisi juga menangkap 11 anggota Grip Jaya yang diduga mematok pungutan liar di lahan tersebut dan 6 orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Sementara itu, 17 orang yang diamankan ini selanjutnya digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Apa modus para preman ini? Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG. Kemudian memberikan izin kepada beberapa pihak, beberapa pengusaha lokal, ya tadi ada pengusaha pecel lele, kemudian pengusaha pedagang hewan kurban, itu dipungut secara liar. Pengusaha pecel lele dipungut 3,5 juta per bulan. Kemudian dari pengusaha pedagang hewan kurban, itu telah dipungut 22 juta rupiah. Sebelumnya, penyerobotan lahan seluas 127.780 meter persegi milik BMKG Tangerang Selatan dilakukan oleh Ormas Grip Jaya. Aksi penyerobotan lahan ini terjadi setelah ada klaim sepihak dari seseorang yang merupakan ahli waris. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai meresahkan warga. Dirinya pun meminta pemerintah mengevaluasi ormas-ormas yang berbau premanisme. Kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, ya, apalagi kemudian meresahkan masyarakat.
dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya kalau memang kemudian itu berbau premanisme yang segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme ya. Terdapat 553 barang bukti pemerasan dalam kasus dugaan pemerkosaan ataupun perundungan dalam PPDS yang menewaskan Dr. Aulia Risma. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindosia.